Ya terkadang seni lukis itu membosankan atau bikin stres. Ternyata yang bikin stres itu ya ekspektasi kita sih. Untuk teman-teman yang make itu jangan sampai dijauhin sebenarnya sama keluarga, itu bakalan lebih parah untuk mentalnya. Tapi ada momen yang bikin gue itu gue Jumat kemarin gue seneng banget ketika istri gue hatam Quran. Alhamdulillah. Itu luar biasa banget sih. Proses panjang yang akhirnya menemui titik terang hingga saat ini. Ada rasa khawatiran, takut gitu Mas? Penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 4,8 juta orang dengan 32.000 kasus sabu pada tahun 2022. Angga termasuk di antaranya yang terjerat selama 13 tahun. Dan parahnya lagi, di bawah pengaruh sabu, Angga menjadi ODGJ setelah mengetahui ibu kandungnya bukan ibu aslinya. Melalui seni melukis di batu bersama keluarganya, Angga pulih tanpa tempat rehabilitasi khusus, menjadikan seni sebagai nafkah, mendirikan rumah kotak hitam, dan meraih penghargaan. Ia berbagi kisah bagaimana perjuangannya untuk sembuh. Halo, gua Angga. Pengen tahu gimana batu ini bisa merubah hidup gua? Jangan di sini, berisik. Mas Angga, apa momen yang membuat lo akhirnya memutuskan untuk berubah? Momen yang menggelitik banget sih, Mas. Momen itu muncul ketika gue ngelihat anak gue yang paling kecil, yang selama 1,5 tahun nggak pernah gue pegang. Selama 1,5 tahun setengah. nggak pernah dipegang dari saat lahiran. Betul. Momen seperti apa akhirnya Jadi menyadari untuk memegang atau jadi asik. Gue punya dunia sendiri ketika itu. Dunia itu bikin gue lupa sebagai tanggung jawab gue sebagai orang tua. Akhirnya anak gue yang paling kecil ini melirik halus, dan dia bilang papa. Sampai akhirnya gue baru sadar kalau gue tuh udah ibaratnya udah terlalu jauh sih ninggalin mereka gitu, terlalu asik sama dunia gue sendiri. Itu sih, Mas. akhirnya anak yang menyadarkan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Karena jujur barang itu bikin gue aneh gitu. Dan ada perbedaan warna kulit kebetulan. Jadi anak pertama ini dia ngejiplak banget, dan yang kedua bule. Dan aku pikir dia bukan anakku. Oke. Sedalam itu sih. Makanya ada satu momen anakku ngelirik dan itu benar-benar wah, gila. Apa Polos banget sih. itu apa salah satu efek? Mungkin. Mungkin. Karena udah separah itu. Berapa tahun itu, Mas? Apanya tuh? Menjadi pecandu. 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Cuman nggak selama 13 tahun itu aku benar-benar konsumsi parah. Parah-parahnya itu ada momen-momennya juga sih sebetulnya. Ada momen-momen dimana satu, aku kehilangan nyokap ya, kehilangan ibu. Dan yang sebelum kehilangan ibu pun aku udah mulai balik lagi, udah makin kenal tuh sama, aku ajak temenan deh gitu. Karena ada satu momen yang bikin gue harus lari di waktu-waktu itu gitu. Gue harus pengen cepet-cepet cabut gitu dari dunia, dari waktu itu, dari momen itu. Maksudnya Jadi jadi gini,
Jadi ketika nyokap gue sakit, Oke. nyokap gue sakit, gue divonis juga sama keluarga besar kalau misalkan gue bukan anak dari nyokap. Selama 30 tahun aku baru tahu itu. Oke, terbuka setelah 30 tahun baru diketahui. Baru diketahui. Atau baru mendapatkan informasi itu. Ya, logikanya harusnya aku fokus dulu sama kesembuhan nyokap. Kayak Mas ya. Harusnya aku fokus dengan kesembuhan nyokap. Nyokap itu demensia Mas. Iya. Ngalami demensia. Demensia atau pikun Mas ya? Iya, betul. Ngalami demensia sampai akhirnya yang tadinya aku harus fokus untuk nyokap, tiba-tiba aku dihajar lagi dengan cerita itu. Oke. Kalau misalkan aku tuh bukan anak kandungnya. Gitu. Nah, dari situ mulai anteng, mulai berkenalan baik lagi dengan barang itu. Seperti itu sampai akhirnya menjadi konsumtif ya. Udah kayak makanan sehari-hari sih. Kalau nggak ketemu ya begitu. Sampai akhirnya tanpa sadar ya gue punya dunianya sendiri. Gue asik sendiri. Gitu. Bisa dikatakan melupakan istri, anak, dan Betul. keluarga. Anak si Jani aku tinggalin juga kayak gitu. Wah itu sih momen yang apa ya, berantakan sih sebenarnya. Gitu. Awal kenal Awal kenal ya coba-coba. Coba-coba. Lingkungan. pertemanan. Dan deket banget. Hmm. Dari momen yang kita balik lagi ke yang tadi ya, kita langsung bercerita gimana akhirnya aku harus mutusin switch ya, harus berubah gitu. Iya. Ya berat sih sebenarnya, karena kan di sisi lain nggak semudah itu Mas, Iya. untuk lepas dari jeratan narkoba tuh ya, itu susah banget. Gue pernah kena ceritanya, sore gue ketangkep, malam gue balik, paginya gue sikat lagi. Senakal itu tuh, sugesti yang benar-benar susah banget untuk dihilangkan. Oke, sampai adiktif itu ya, Iya. Mas Angga. Oke, Mas Angga, ini ada buku. Oke. Bisa dibuka di halaman yang kosong. Mas Angga bisa menuliskan atau menggambarkan apapun di situ. Masih kosong ya Mas. Ya. Aku coba mainin di media batu ini. Wah, boleh. Dan ini sudah ada catnya juga ya, Chatnya Mas ya? juga kebetulan ini sekarang nih menjadi obat terapi Mas. Jadi aku pernah juga ngalamin yang namanya ODGJ. Sampai divonis ODGJ. Karena begitu berat ya yang aku alamin ketika gue harus keluar dari zona nyaman itu, dari zonanya sabu, terus gue kehilangan pekerjaan, penghasilan, sampai akhirnya rumah tangga juga berantakan Mas. Iya. Nah itu yang menyebabkan mungkin aku sampai ODGJ itu, dan itu nggak ada yang tahu. Aku balik ke rumah keluarga, sakit sih Mas. Nyokap tuh dijual. Rumah dijual. Rumah dijual ketika gue diusir dari mertua. Bukan diusir sih, ya gue ngerti lah kondisi orang tua, nggak mungkin pengen yang terbaik lah buat anaknya kan. Iya. Sampai akhirnya ya udah gue balik ke rumah, ternyata rumah almarhum nyokap dijual, ada isu untuk dijual, dan gue nggak punya tempat tinggal. Itu Mas sama istri maksudnya ke rumah Enggak, nyokap? sendiri. Sampai akhirnya kebetulan nih Mas, istriku dari kesehatan. Oke.
dua minggu aku pisah, dia ternyata diam-diam scanning. Maksudnya? Kebetulan dia pegang programnya ODGJ itu. Oh. Nah, dia scanning, nyuruh aku balik. Nyuruh aku balik, udah diem di rumah, udah nggak usah kemana-mana. Oke, artinya istrinya mengetahui hasil scanning itu bahwa divonis ODGJ, mentalnya udah nggak sehat. Akhirnya disuruh balik lagi. Aku parahnya, aku 1,5 bulan itu nggak keluar kamar, Mas. 1,5 bulan? 1,5 bulan sampai sadar-sadar dari kantor aku WA, lu gua cut ya. Tanpa sadar 1,5 bulan gua konsumsi itu. Tapi bukan tanpa alasan ya. Gua lakuin itu, gua pengen tahu sejahat apa sih ini sabu. Sejahat apa nih si barang ini. Oke, tapi di dalam rumah, di dalam kamar itu berarti tidak mengkonsumsi sabu? Konsumsi. Masih? Konsumsi. Itu aku sendiri. Udah parah sih. Udah parah. Nah, ternyata bahayanya ya yang tadi aku bilang, aku bukan kehilangan lagi pekerjaan, rumah tangga yang berantakan, materi yang udah habis-habisan. Yang parah yaitu mental aku yang dihajar. Nah itu jadi bukan tanpa alasan, 1,5 bulan itu aku pengen banget kenal nih sejahat apa nih dia. Ternyata sampai muncul pemikiran seperti itu ya? Biar gue nggak balik lagi. Oh, jadi ada pemikiran seperti itu tapi niatnya untuk biar tidak mengkonsumsi itu lagi. Dari mana dapatnya itu di kamar selama 1,5 bulan? Yang aku lakuin jam 2 siang sama jam 2 malam. Itu berkeliaran kayak gitu. Jadi intinya emang harus dari diri sendiri sih. Itu keinginan harus dari diri sendiri. Ketika lu pengen berubah ya harus kuat, harus lawan apapun yang ada di depan sih gitu. Apapun yang terjadi. Dan alhamdulillahnya bini gue yang nguatin gue lagi, anak gue juga yang masih butuh orang tua. Sampai akhirnya di 2 minggu itu dia suruh gue balik. Cuman dengan dengan catatan nggak boleh sampai ketahuan mertua. Oke. Gue jadi balik ke rumah, nggak boleh ketahuan sama mertua. Disitulah baru gue bisa bercerita sama anak. Gitu. Oke. Dulu Mas Angga kerja sebagai apa? Aku marketing bank. Oke, marketing bank. Jadi emang lingkungan, terus juga pendapatan yang itu yang menjadi support deh buat gue bisa ngelakuin itu gitu, dengan mudah. Oke, perjalanan yang panjang. Mas Angga kan sempat di scanning ya? Ya. Proses scanningnya itu seperti apa? Sampai dapat istri dapat analisis itu? Balik ke rumah, dia belum kasih tahu. Dia belum ngasih tahu. Seminggu di sana, ternyata ada perubahan. Ternyata selain batu ini, ternyata kan keluarga itu penting banget. Yeah. Karena gue udah dijudge sama keluarga besar, nyokap, gue orang yang bermasalah. Jadi gue nggak dapet perlakuan yang baik. Ya udah jadi sampah. Aib keluarga lah. Seperti itu. Makanya ketika gue balik, ternyata ya support terbesarnya itu anak sama istri aku. Oke. Yang menggelitik, anakku masih umur 9 tahun Mas waktu itu. Umur 9 tahun, yang bisa aku lakuin itu kan cuma antar jemput anaknya Ke sekolah. Nggak ada lagi, aku jalan kaki tiap pagi. Tanpa konsumsi itu lagi kan, tanpa ada kerjaan. Nah, akhirnya
kebetulan hobinya melukis. Anakku Oke. dibeliin cat. Nah, dari situ aku mulai merasa seru juga nih mengenal seni ya. Oke. Mencoba menyelami dunia Ya, anak untuk dengan melukis. peralihan ya. Untuk peralihan. Gitu. Sampai akhirnya banyak yang dari 18 scanning itu udah mulai mengurangi. Jadi dari 18 ketika aku balik udah mulai kurang. Terus juga pas kenal painting itu benar-benar aku punya mimpi lagi deh kayak gitu. Oke. Ya, ini untuk masyarakat awam nih, Mas. Maksudnya berkurang itu apa? Kadar apanya atau seperti apa? Kalau untuk konsumtif ya, Iya, yang pemakai ya. pemakai. Yang gue rasain sih gue udah mulai nggak kepikiran lagi sugestinya. Karena yang paling bahaya di sabu itu ya sugestinya, Mas. Iya. Wah, sugestinya kacau banget. Gitu. Si sabunya tuh gawat sih. Ya dia menari-nari terus tuh di ingatanku tuh. Ya sampai akhirnya dengan painting, dengan warna, aku udah mulai relax dan benar-benar tidur udah mulai normal, segala macam. Tantrumnya juga udah hilang. Tantrum Tantrum. kayak seperti apa? Tantrum. Sakau. Ya, marah-marah bawaannya kesel aja. Oh. Itu yang bahaya. Bahkan aku sampai berlaku kasar sama istriku. Itu udah bukan gue banget deh ibaratnya gitu. Sampai bisa kayak gitu kan apa ya? Efek dari itu mungkin nih. Iya. Dari situ. Nah, tantrumnya udah mulai hilang. Lebih sadar sama diri sendiri juga kan seperti itu. Nah, melalui seni sampai akhirnya aku menemukan media yang cocok, yaitu melukis. Dengan seni lukis ternyata ketika gue bisa masuk ke dalamnya, gue bisa menemukan hal-hal positif di dalamnya tuh. Oke, Mas Angga, artinya proses penyembuhan dari ketergantungan sabu tersebut itu murni peralihan yang dilakukan oleh Mas Angga dengan media melukis. Ya. Tidak ada terapi Tidak ada atau terapi sama sekali. kalau sekarang harus direhabilitasi. Nggak ada. Benar-benar itu secara natural aja. Dan karya seni aku tuh ya cuman ceplok-ceplok aja. Mainin warna. Abstrak. Abstrak. Seasik itu, sebebas itu, ya gue merasakan ketenangan di seni itu. Masih ada nggak, Mas, lukisan yang sempat Kebetulan menjadi dulu masih pakai cat yang murah ya, jadi ketika kena air dia luntur. Gitu. Cuman uniknya sebelum ketemu batu itu, sebelum aku di batu itu, aku sering upload semua lukisanku. Itu nggak ada yang notice sama sekali. Nggak ada yang peduli, nggak ada peduli. yang respon, Nggak ada yang komen. respon. Di platform apa? IG. Di IG. IG. Nah, ketika si batu itu aku upload, aku dapat apresiasi itu dari orang Swiss, Mas. Orang Swiss. Oke, sebelum ke batu nih, Mas. Sebelumnya media yang dipakai apa untuk melukis? Kanvas. Kanvas. Oke. Nah, cuman karena istriku yang kerja, dia nggak mampu beliin aku kanvas lagi. Karena kan harus mikirin perut anak, perut aku sendiri kayak gitu. Karena kan ketika itu hanya istri aku aja yang kerjakan. Tuh. Akhirnya sisa kaunya itu yang bikin, yuk kita jalan. Saking pengen painting ya. Ya udah, yuk kita beli makan, keluar. Belum nyampe tempat makan, benar jalan ya, bukan di motor atau di kendaraan gitu. Aku beneran jalan
Sampai akhirnya belum sampai ketemu tempat makan, aku nemu batu yang dimana batu ini menarik untuk aku kreasiin. Masih ingat Mas, batu syukuran apa? Batu syukuran segini paling Mas. Segini. Batu biasa, batu kali gitu ya? Kerikil yang ada di jalan sih itu. Pecahan maksudnya Pecah, bukan? iya. Terus apa yang dilakukan? Aku buru-buru balik dan aku painting di situ. Ceplak-ceplak aja. Tapi dalam proses painting itu masih ada hasrat untuk kembali menggunakan Ada Mas, sabu setiap itu? malam itu aku nggak bisa tidur. Masih ada waktu di mana wah gregetnya masih ada. Dan itu nggak sebentar ya. Itu aku lawan terus. Tantrumnya balik lagi. Nah, alhamdulillah ketika seni ini udah mulai dapat apresiasi, itu muncullah kebanggaan. ya percaya dirinya lagi. Percaya diri. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang make itu jangan sampai dijauhin sebenarnya sama keluarga, itu bakalan lebih parah untuk mentalnya. Gitu. Jadi emang mereka tuh harus diapresiasi, dia harus disayangi gitu, bukan dijauhin. Kalau dijauhin ya khawatirnya malah Tidak terkontrol lagi. tidak kekontrol dan mentalnya yang berantakan. Aku sampai nggak percaya Tuhan loh Mas. Sempat sampai sejauh itu ya? Sejauh itu. Kepalaku pusing, aku pakein pisau. Saking sakitnya. Dan aku harus lawan itu. Mau nggak mau aku harus lawan itu. Ya alhamdulillahnya Allah memberikan jalan ya. Memberikan jalan sampai akhirnya aku bisa menginspirasi orang melalui seni. Kayak gitu. Walaupun sepele ya. Iya. Sebatas ini. batu. Dan Batu biasa itu batu kan? biasa. Batu ini nggak akan pernah aku tinggalin karena selain dia menjadi teman aku, dia menjadi Sarana penyembuh. sarana penyembuh sama penghasilan buat aku dan keluarga aku. Oke, sekarang berarti Mas Angga fokus di rock painting ini Di rock painting, dan itu menjadi penghasilan, Mas? penghasilan. Oke. Dari sini alhamdulillah aku dapat beberapa penghargaan dan aku bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar ya. Melalui seni ternyata banyak hal yang mengubah hidup aku sih. Sesimpel ini, tanpa rehabilitasi, tanpa keluar uang untuk pengobatan, seni ini bukan cuma sekedar ngomongin keindahannya aja, tapi ini ketika kita bisa masuk ke ruangnya, dimensinya, kita bahkan bisa nemuin hal-hal positif di dalam seni itu. Apa yang dirasain saat berinteraksi, melukis dengan batu itu? Ada hal yang unik juga. Ketika aku harus benar-benar terjun di dunia seni ini. Aku nggak bisa gambar, Mas. Aku nggak bisa gambar sampai akhirnya aku beli Quran. Karena nggak mungkin juga ini bisa jadi penghasilan aku Saat itu. Dan aku dibentrokkan juga dengan keyakinan kan. Jalan gue bener nggak sih sekarang nih? Gue harus keluar dari zona ini dan gue benar-benar ya kalau dibilang hijrah ya dari pekerjaan pun bertolak belakang dengan agama Muslim ya. Seperti itu. Sampai akhirnya aku paksain buat beli Quran, Mas. Sayangnya ayat pertama yang aku baca itu Alif Lam Mim, yang nggak ada artinya sama sekali. Ini Tuhan bener gak sih? Gitu. Ridoin gak sih? Sampai akhirnya 1 minggu, Mas. 1 minggu
aku baca terus Alif Lam Mim itu sampai aku cari tahu artinya di mana, dan itu nggak dapet. Suatu waktu alam bawah sadar gue menggambarkan kalau Alif Lam Mim itu alifnya itu tegak lurus ya, Yeah. antara gue dan Tuhan. Lamnya ini alam semesta, dan mimnya ini yang mengamini. Setelah itu gue nemu jawaban itu, gue langsung lanjut ke ayat berikutnya, dan dari situ gue bisa mengukir, bikin garis, bikin lekukan seperti itu. Itu semua benar-benar anugerah yang Allah kasih. Cara Allah memberikan Ya, jalan menyelamatkan. gitu ya, Mas. Jadi di situ sebelum menemukan makna yang Alif Lam Mim tadi, benar-benar tidak membaca surat yang lain Tidak. atau Tidak, karena entah bingung ya mau bercerita sama siapa. Gak mungkin sama istri, karena kan dia udah sibuk mengurusi anak, keluarga. kondisi aku yang sedang sakit. Aku tidak akan mungkin membebani dia dengan cerita-cerita atau keluhan yang ada di diri aku sendiri. Iya. Seperti itu. Makanya aku terus gali terus Alif Lam Mim itu apa artinya. Apa yang Mas rasakan akhirnya bahwa rock painting ini bisa menjadi media penyembuh? Wah, banyak banget sih, Mas. Aku bisa keluar dari circle aku. Aku bisa menemukan ruang yang menurut aku tanpa harus bicara aku bisa menuangkan itu. Karena ketika di posisi itu aku udah menjadi orang yang introvert ya. Introvert. Nggak bisa. Selain batu nggak ada yang bisa aku ceritain. Mungkin ini hanya kebetulan aja medianya batu. Dan Allah memberikan banyak jalan melalui batu. Mungkin untuk teman-teman yang lain itu bisa mengeksplor ke media yang lain sih sebenarnya. Tidak harus batu. Tidak harus batu. Yang jelas seni lukis itu benar-benar bisa membuat kita rileks ya. Ya terkadang seni lukis itu membosankan atau bikin stres. Ternyata yang bikin stres itu ya ekspektasi kita sih. Ekspektasi kita. Ekspektasi. Makanya seni rock painting yang aku buat, brand image-nya ya itu menyenangkan. Lu nggak perlu gambar yang realis, lu nggak perlu gambar yang penting lu bisa nuangin. Yeah. Nuangin keluhan lu dalemin lagi sampai lu akhirnya bisa menemukan ya kalau misalkan dia lagi rumet ya bisa menemukan solusi ketika selesai painting itu. Masih ingat nggak, Mas? Apa tuh? Gambar apa yang pertama kali Masih ingat. berwujud? Masih banget. Ingat banget. Apa, Mas? Ceplak-ceplok. Nggak ada lagi. Aku cuman mainin warna aja. Nggak ada yang istimewa, tapi alhamdulillah aku malah dapat apresiasi itu dari orang Swiss, orang Bulgaria. Pokoknya sebulan itu DM aku penuh sama orang-orang Eropa sih. Eropa. Apa yang mereka katakan? Gila katanya, amazing katanya gitu. Karena seni rock painting di sana ya gambarnya ya gambar gitu aja. Sedangkan aku tuangkan dengan apa yang ekspresionisme ya. Gitu. Ekspresi aku aja. Apa yang mereka lakukan selain memuji? Apakah mereka akhirnya juga membeli? Akhirnya membeli, Mas. Akhirnya membeli. Dan uniknya ketika aku masuk ke pasarnya ya. Yeah. Ketika aku masuk ke pasarnya ternyata sulit menjual seni itu di
Indonesia ya. Sampai akhirnya aku pikiran seni ini harusnya bisa juga dijadikan fungsional. Nah, ketika itu aku tempelin magnet di belakang batu itu. Dan itu rame banget sih. Kejual, wah lumayan deh. Gitu. Untuk tempel di kulkas. Kulkas. Oke. Produksi sendiri berarti. Produksi sendiri. Sampai ya berapa bener-bener akhirnya total nggak inget sama sekali yang namanya sugesti, udah nggak. Mas, dulu aku kalau ketemu botol itu udah mulus-mulus, Mas. botol? Ya, Botol apa nih botol misalnya? aqua biasalah gitu. Hmm. Apalagi ngeliat sedotan, wah itu udah parah banget sih. Pemicu itu ya? Wah kacau, udah nggak betah. Menyadari sampai akhirnya Mas bisa lepas dari adiksi itu berapa lama, Mas? 2 bulan deh. 2 bulan karena 2 bulan itu panggilan banyak banget, Mas. Panggilan apa? Untuk Rock painting. rock painting. Menduplikasi untuk teman-teman yang lain. Oke, panggilan untuk belajar. Belajar. Workshop. Cerita Mas, di mana aja nih workshop pertama? Workshop pertama itu kebetulan ada abang-abangan di Bogor, namanya Bang David. Dia tertarik dengan seni rock painting ini, sampai akhirnya diundang untuk opening dekor rumah. Ya, di situ. Nah, ketika itu mulai masuk lagi media segala macam ngeliput, dan itu sampai sekarang sih alhamdulillah luar biasa banget, Allah menyelamatkan aku dengan caranya. Bahkan sekarang aku ngajar di instansi ya, Mas. Instansi pemerintah. Ya. Rehabilitasi BNN. Balai Besar Rehabilitasi Narkoba. Artinya itu kepada para pecandu. Pecandu sama para rehabilitasinya. Rehabilitasinya. Di situ seneng banget sih aku bisa sharing dengan mereka dan mengajak dan menceritakan sedikit kisah aku yang udah berantakan gitu. Perjalanan sampai sekarang gitu ya. Dan melalui seni ya mereka merasakan positifnya. Apa yang akhirnya Terlihat dari gestur mereka ketika mereka painting dan warna-warna yang dihasilkan. Nggak ada. Ketika aku beda ya, ketika aku ngajar di sekolah, ya mungkin itu bakalan aku bikin sama. Tapi ketika ketemu dengan orang-orang tertentu, ya biarkan dia berkreasi dengan karyanya sendiri. Seperti itu. Seseru itu sih, Mas. itu. Ada cerita yang sampai akhirnya mereka juga sembuh dengan cara yang sama? Ada. Dan aku selain di BNN itu, Mas, aku ngajar juga untuk yayasan difabel. Yayasan difabel. Di yayasan difabel yang dimana di dalam itu banyak anak autis, terus Down syndrome, ya kan. Kalau tuli mungkin kita masih bisa kontrol mereka ya, tapi yang Down syndrome yang autis itu susah banget. Nah, dari 4 kali pertemuan mereka udah mulai bisa interaksi, karena untuk berinteraksi dengan mereka itu susah banget, Mas. Melalui seni, ya mereka udah mulai bisa berinteraksi dengan kita. Jadi untuk yang pecandu ya udah jelas karena itu relate banget dengan kita kan ya. Nah, ini yang lebih ajaib lagi ketika anak autis sama Down syndrome itu bisa kita ajak interaksi melalui seni. Untuk anak Down syndrome itu apakah juga ada perkembangan yang menjadi lebih baik dengan terapi itu, Mas? Nggak signifikan sih ya, cuman karena kan aku nggak sampai full. Aku nggak sampai full mengurusi itu ya. Cuman dari 4 pertemuan itu aku udah seneng banget mereka udah bisa bikin karyanya sendiri. Dan itu aku
abadikan di Instagram aku. Itu luar biasa sih mas. Ketika pertama kali aku ngajar anak-anak kebutuhan khusus, itu tuh dia mainin kuas, tiba-tiba dicolokin ke mata kita. Berarti kan dari situ kita udah tahu ya, sulitnya untuk komunikasi, interaksi dengan mereka. Proses panjang yang akhirnya menemui titik terang hingga saat ini. Alhamdulillah. Ada rasa khawatiran, takut gitu mas? Kekhawatiran tuh malah ke anak aku sih. Serius mas. Kenapa mas? Takut aja. Ya takut aku ngerasa gagal. Gue udah ngelantarin mereka gitu. Saat ini usia berapa? 9 tahun sama 5 tahun. Sama Itu 5 sih tahun. yang menurut gue bakal jadi penyesalan sih. Penyesalan gue banget. Rasa keinginan sebagai orang tua agar jangan sampai anak-anak mengalami hal yang sama gitu mas ya? Atau seperti apa? Jelas mas. Itu jelas. Terus juga gue udah mulai mikirin, gue mampu gak ya ngidupin mereka di dunia ini. Kacau sih. Pintar ranking berapa di sekolah? Dia lebih ke ini ya, lebih ke kesenian kayak gitu. Lebih bakat seni. Bakat seni, keterampilannya. Kelas berapa berarti sekarang? Kelas 4. Kelas 4. Mesti kelas 4. Itu luar biasa sih. Jadi dulu pun ketika mulai main di main bareng sama dia, main. Udah Pak, umur segitu loh mas. Waktu itu masih 9 tahun itu. Udah Pak, nggak usah mikirin apa-apa. Udah temenin kakak aja kata dia gitu. Nanti juga ada yang beli. Gue nggak tahu apa yang dia beli. Dengan apa yang papanya kerjakan itu. Ya. Cuman nemenin dia painting. Begitulah. Jadi mungkin yang kekhawatiran gue, yang gue takutin ya ini jadi penyesalan yang benar-benar buat gue. Seberapa dekat dengan anak hari-hari? Sekarang deket banget. Deket banget. Itu sih mas. Dukungan istri yang luar biasa ya akhirnya. Biasa. Dia berani nentang keluarganya demi gue bisa balik lagi sama keluarga gue, sama anak-anaknya maksudnya. Itu luar biasa sih. Dan gue gak mungkin kayak gini sekarang kalau nggak ada mereka sih, itu maksudnya. Tapi alhamdulillahnya goal gue mas, gue bukannya jumawa ya, dengan banyak permintaan untuk workshop, terus dapat penghargaan ini itu. Tapi ada momen yang bikin gue itu goal gue. Gitu. Jumat kemarin gue seneng banget ketika istri gue khatam Quran. Alhamdulillah. Itu luar biasa banget sih. Sebelumnya Parah, nggak pernah. Jarang Nggak pernah ngaji, aku- jarang untuk Nggak pernah aku ajarin sholat. Kayak gitu. Jadi gue sekarang gimana caranya keluarga gue kuat gitu.
Keluarga besar udah tahu semua dengan Udah kondisi sekarang saat ini. Tahu. Mas Angga sambil kita minum kopi. Sorry ya mas. Itu justru sangat menginspirasi sebenarnya. Di luar sana saya yakin banyak para pecandu yang mengalami hal yang sama, yang juga ingin lepas. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan Mas Angga tadi bisa menjadi motivasi dan selalu ada jalan ya Mas. Amin. Selalu ada jalan. Ketika kita melibatkan Tuhan. Tuhan. Tuh. Aku setiap ngisi kelas mas, itu lebih banyak interaksi dibanding si seninya ini. Sama yang mereka alami sama ya, yang aku alami ya sama. Akhirnya balik lagi ke keluarga, Tuhan. Gitu. Mereka tuh terlalu membohongi dirinya sendiri sih. Kenapa aku berani ngangkat cerita ini, bukan aku pengen dikasihani ya. Yeah. Cuman biar orang tahu. Biar orang tahu tolol gitu. Bodoh. Lu nggak keren. Apa mimpi besar dengan rock painting ini, Mas Angga? Mimpi besarnya Allah udah kasih semua kayaknya mas. Alhamdulillah ini udah benar-benar bisa menghidupi aku dan keluarga aku. Jadi Allah udah kasih semua nih kayaknya. Aku tinggal jalanin, aku tinggal nikmati aja. Nggak lepas dari itu mas. Rasa syukur sih. Rasa syukur. Apa yang ingin disampaikan kepada istri, Jangan mas, anak, nanti saya nangis lagi mas. dan keluarga besar? Terutama aku sih mau minta maaf sama ibu mertua ya. Ibu mertua sama bokap. Gue udah mengecewakan. Gue udah ngecewain banget. Dia tuh nggak ada batasan. Walaupun nyokap dia tahu gue bukan anak kandung, segala macem, dengan gue bandel segala macem, mereka nggak pernah ada batasan buat sayang sama gue. Iya. Tapi gue nggak berani ngomong, jujur. Gue nggak berani ngomong sama mereka. Gue sok tegar gitu. Ada banyak. Gue pengen banget peluk dia. Gue pengen bilang, ya gue minta maaf sebesar-besarnya. Ya, begitulah mas. Keluarga gue nggak ada yang tahu ketika gue tangkap di Polresta ya. Itu bokap mertua yang nebus. Mereka yang gue pulang, gue dipelukin lagi.
Dan gobloknya gue besoknya masih gitu juga kan. makanya gue mungkin ini cara gue juga untuk lepas dari dunia itu ya, biar gue nggak bisa ngebohongin diri gue sendiri. Ketika cerita ini nggak gue sampaikan, gue ngerasa gue mungkin bisa aja ngebohongin diri gue sendiri sampai akhirnya nanti gue diem gue begitu lagi. Oke. Cara sih mungkin ini treatment gue untuk bener-bener, karena kan takut ya Mas. Ada orang yang menjaga, ada orang yang Iya. mengingatkan kembali. Mas Angga, terima kasih sudah berbagi di Deep Room. Sama-sama, Mas.